Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari panggil Dia, Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat tanganmu, kita sembah Dia.
Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami terus naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu
besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Haleluya. Ya ralawa syadarawa ya ralawa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bahkan hari ini kami boleh ada ya Tuhan, boleh bernafas Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang beracara, biar setiap hati boleh dijamah oleh Engkau ya Tuhan. Berkuasa atas firman-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, hari ini saya mau membawakan tema tentang sukacita dalam pujian. Ayat landasan kita hari ini di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Oke, mari saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Oke, firman Tuhan di Habakuk 3 ayat 17-19. Habakuk adalah nabi Tuhan. Saudara-saudara, kalau bicara tentang sukacita dalam pujian, untuk sekarang-sekarang ini sepertinya sulit ya. Saudara-saudara, kok bisa ya ada sukacita dalam pujian? Sedangkan kalau kita kebanyakan anak-anak Tuhan atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan suka melihat kondisi yang terjadi atau melihat hal-hal yang belum banyak berubah dalam hidupnya, apakah kita bisa bersukacita? Tapi ketika kita baca di Nabi Habakuk ini, dia mengajarkan sesuatu bahwa dalam kondisi yang sepertinya tidak dalam keadaan yang baik pun, kita harus bersukacita dalam pujian, saudara. Ada beberapa hal yang saya catat yang membuat orang tidak bersukacita. Saya tulis ada tiga saja, saudara. Yang pertama adalah sakit penyakit. Biasanya orang yang punya sakit penyakit menahun atau sakit berat atau sakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh, pasti itu sulit untuk bersukacita, saudara. Kalau kita datang ke saudara kita yang sakit pun pasti wajahnya muram. Mau kita paksa untuk menyanyi pun pasti berat, saudara. Itu salah satunya adalah sakit penyakit. Yang kedua adalah kekhawatiran. Di firman Tuhan bahwa kekhawatiran kita pun sebenarnya tidak menambahkan sesuatu yang baik. Tuhan selalu bilang, janganlah kamu khawatir tentang hari esok, ya kan? Janganlah kamu khawatir, sebab burung di padang Tuhan pelihara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kondisi keluarga kita tidak berubah. Misalkan kita seorang yang mengenal Tuhan, atau orang yang terima Tuhan Yesus, bahkan orang yang sudah melayani. Tapi kadang kita melihat, masa gue doang yang diselamatkan? Saudara-saudara gue sampai gue puluhan tahun mereka gak berubah-berubah. Kadang-kadang itu menjadi penghalang kita untuk bersukacita. Kehidupan bahkan sekeliling kita yang tidak kunjung berubah. Atau dosa yang selalu kita lakukan setiap hari. Itu adalah penghambat kita untuk bersukacita, saudara. Jadi saya catat hanya 3, mungkin kalau di firman Tuhan bisa banyak hal yang membuat kita tidak bisa bersukacita. Nah, tapi firman Tuhan bilang bagaimana sih cara kita bersukacita di dalam pujian. Kalau untuk saya pribadi, saya juga mencatat ada 3. Yang pertama,
kita harus mengenal Dia. Jadi saudara dan saya harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Maka kalau kita memuji Tuhan, kita bersyukur pada kebaikan Tuhan, karena kita tahu Allah yang kita kenal. Kalau kita menyanyikan sesuatu, masa kita nggak kenal Dia? Nggak mungkin, saudara. Jadi kita harus kenal Dia, kenal perbuatannya, kenal Dia yang menolong kita, mengenal Dia yang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kita harus mengenal Tuhan. Kalau enggak, kita nggak bakal bersuka cita, saudara. Yang kedua, bahwa nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Itu kelihatannya gimana gitu ya, saudara. Tapi kalau buat saya pribadi, itu salah satu yang membuat saya bersuka cita kalau nama saya tercatat di dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti saudara akan bersuka cita. Saudara memiliki jaminan dalam kehidupan saudara setiap hari. Yang ketiga, kita harus melatih diri kita memuji Tuhan seperti Raja Daud. Mari kita buka di Mazmur 37 ayat 4. Nah, ini firman Tuhan yang sederhana sekali. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ini Raja Daud melatih dirinya untuk selalu bergembira. Bayangkan, kita bersuka cita aja di dalam pujian, kita menyanyikan apapun, itu Tuhan janji bahwa Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tapi gimana ya kalau saya sakit? Gimana ya kalau saya tidak melihat perubahan dalam hidup saya? Bahkan saya sering jatuh dalam dosa yang sama, atau saya sering gagal. Gimana ya saya bisa bersuka cita? Saudara harus bisa membuka hati kepada Tuhan. Saudara harus bisa mengenal Dia yang hidup di dalam kita. Itu pun yang saya lakukan. Saya nggak bisa melompat, saya nggak bisa menari-nari kalau saya nggak bisa melihat perbuatan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kenapa Nabi Habakuk bisa seperti itu? Karena dia mengalami pertemuan dengan Tuhan juga, saudara. Kenapa Daud bisa melompat-lompat menari? Karena dia bertemu dengan Tuhan. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Gak mungkin kan kita seperti seorang penonton ada di lapangan sepak bola, kita melihat klub kita yang kita kenal, kita bisa, menang. Klub kita menang, Liverpool menang. Kita melompat-lompat, dia memasukkan gol. Pasti kita melompat senang, wah luar biasa. Tapi kan karena kita tahu bahwa Liverpool adalah tim yang kita kenal, kita cari tahu pemain-pemainnya, kita cari tahu semuanya, kipernya, gelandangnya, strikernya, sama seperti Tuhan. Gak mungkin kan kita ngelompat-lompat tanpa ada alasan, saudara. Gitu. Jadi pesan hari ini yang paling penting adalah apakah kita benar-benar mengenal Tuhan dengan benar sehingga kita dapat bersuka cita dalam pujian kita. Pujian itu bukan hanya sekedar kita menyanyikan sesuatu. Saudara bersyukur saja sama Tuhan. Itu pasti saudara akan bersuka cita. Walaupun keadaan tidak kunjung berubah, saudara. Tapi karena saudara dan saya kenal Tuhan, maka saudara bisa bersuka cita. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar, pasti kita tidak akan bersuka cita. Seperti orang sakit juga, saya juga pernah mengalami sakit. Tapi bagaimana saya menyikapi hati saya untuk bisa bersuka cita? Saya melawan diri saya mengingat kebaikan Tuhan yang Dia lakukan. Maka saya bisa melompat, saya bisa menari-nari seperti Raja Daud. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Walaupun tidak terlihat banyak hal yang berubah dalam hidup saya, tapi Tuhan punya waktu untuk Dia mempertunjukkan dirinya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, saudara. Baik, firman Tuhan hari ini saya akan berdoa buat saudara sebelum kita mengakhiri. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, bagaimana
tiap-tiap kami ya Tuhan harus berkaca dalam pujian ya Tuhan. Memang masalah tidak kunjung banyak berubah ya Tuhan. Bahkan di tengah musim pandemi seperti ini ya Tuhan, sepertinya tidak ada hal yang banyak berubah. Ekonomi kami, keuangan kami ya Tuhan, sakit penyakit yang terus ada dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang hidup ya Tuhan. Bahwa kami untuk mengenal-Mu ya Tuhan, lebih dekat lagi ya Tuhan. Pasti Tuhan, Engkau akan memberikan sukacita yang baru dan Engkau akan melepaskan kami dari semua hal yang menghambat kami untuk dekat kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu hari ini ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan, supaya kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Biar sukacita mengalir ya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.